setelah berjuang melewati maraton pastinya ya. Makanya saya lihat beberapa rekan enggak kelihatan. Iya, minta tolong. Iya dibantu ya, karena nanti kalau lari-lari mengganggu konsentrasi buyar nanti saya Bapak Ibu ya. Oke, bulan ini kan Godfidence, tapi saya beberapa hari ini dalam seminggu ini saya percaya enggak kebetulan Bapak Ibu. Ada 3 orang yang telepon Pak Roni tolong bantu carikan pekerjaan. Dan sudah non-job. Dan kemudian juga ada beberapa orang yang mengeluh kepada kami kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah saya ceritakan sekitar pertengahan minggu ini hari Rabu, kami itu mengantar teman kami, rekan kami ke airport. Dia seorang usahawan, hamba Tuhan yang saya bisa katakan orang ini diberkati Tuhan luar biasa. Dan dia kemudian menceritakan dalam kehidupan bisnisnya dia itu sempat membeli suatu aset Bapak Ibu ya, properti. Kemudian dia pikirnya untuk membiayai juga memberikan usaha buat keluarganya. Tapi apakah yang terjadi? Ternyata salah manajemen. Akhirnya merugi terus merugi. Akhirnya di satu titik mereka mengambil keputusan untuk menjual properti ini. Dan dia sudah tetapkan harga, dia sudah pasang, ternyata dalam kondisi yang sudah terpuruk secara ekonomi ini, ketika dia pasang, tiba-tiba ada orang yang, istilahnya dalam tanda kutip orang jahat, yang kemudian ngenuntut dia. Dalam keadaan kondisi pusing gini, kemudian dia pergilah ke insurannya dia. Insurannya bilang, wah Su yang ini di luar ranahku. Jadi kamu sekarang cari lawyer. Jadi nanti di sana itu prinsipnya lawyer tanding sama lawyer, nanti gimana kemudian dinilai sama insuransinya berapa yang insuransinya bisa ganti. Jadi dia bilang kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tapi saya mengalami hal seperti ini. Dia ini orang yang takut Tuhan, orang yang ngerti firman Bapak Ibu. Tapi dia seperti cerita kondisinya, dia lagi susah, dia ngalamin banyak tantangan Bapak Ibu. Nah di minggu ini pula juga ada beberapa orang yang sharing, aduh ekonomi susah Pak, semua serba sulit gitu ya. Makanya pagi hari ini saya ganti bukan Godfidence, tapi God's Providence. Sehingga akhirnya kita tetap bisa menjadi influence bagi banyak orang Bapak Ibu. Oke, kita lihat yang pertama, ayat yang paling pertama dulu. Kita baca sama-sama yuk. Matius 6 ayat 34 dan 27, saya balik ya urutannya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Oke, saya stop dulu di situ. Nanti yang selanjutnya kita belajar lagi. Firman Tuhan berkata seperti ini, jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya susahnya sendiri. Hari ini ada susahnya enggak Bapak Ibu? Ada. Tapi penyertaan Tuhan untuk hari ini. Hari besok ada susahnya sendiri. Gini loh Bapak Ibu, setiap hari kita ada susahnya. Tapi yang membuat kita berbeban berat adalah karena kita mikirnya terlalu jauh. Kita membayangkannya jauh daripada apa yang kita bisa jalanin Bapak Ibu. Saya ulang ya, karena hari besok punya susahnya sendiri. Kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Hari besok itu cara Tuhan pelihara kita, tuntun kita. Saya ceritakan Bapak Ibu. Kami sekeluarga diutus Pak Timotius Arifin ke Malang kan. Di Malang itu jarak rumah kami ke sekolah anak-anak, maaf kata bahasa Jakartanya tinggal ngesot. Itu hanya 6 rumah selisih 1 gang. Jadi anak-anak itu kalau lupa bak buku lari sudah tempat nongkrongnya teman-temannya. Pada waktu Pak Arifin mengutus kita di tempat ini Bapak Ibu, kemudian kita dengar ada berkat sekolah kan, Mama Mia. Kami tinggal di Kelapa Gading dan dapat berkat beasiswa sekolah Permata Hijau. Saya ukur Bapak Ibu 33 kilo one way. Jadi kalau return itu 66 kilo, bayangkan saya udah kebayang di pikiran itu berapa bensinnya, berapa tolnya. Terus kemudian David SMA, Tirsa SMP, Tevi itu SD. Pasti pulang sekolahnya beda kan.
Saya mikir nih, kalau Tevi dipulangin duluan, double bensin, double tol, waktu balik belum tentu keburu. Tapi kalau nunggu, kasihan juga. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu, selama waktu-waktu kami mau pindah ke Jakarta, itu bisa dikatakan hampir tiap hari saya tuh nangis karena kepikiran gimana nanti saya tuh menjalani hidup di Jakarta Bapak Ibu. 66 kilo loh bayangin. Oke lah. Jadi hari H kami pindah, yang namanya nangis itu sampai mata jadi kayak bawang bombay itu istilahnya ya. Tibalah kami di Jakarta. Kemudian hari pertama masuk sekolah, kami itu kantor masih di Meruya. Jadi pagi-pagi jam 6.15 kami berangkat dari rumah ke Kelapa Gading menuju ke Permata Hijau. Selamat malam Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Kami habis dari ngantar anak sekolah, kita ngantor. Sekalinya kadang-kadang ngantor, kadang-kadang besuk. Jam 2 kita selesai dari kantor, kita jemput kembali anak-anak. Kadang-kadang jam 6 dari rumah, jam 6 lagi pula sore, kadang jam 7 pula baru sampai di rumah. Capek sih, tapi saya jalanin hari itu bisa kok, dibilang terlalu capek, bisa. Oke ya, hari pertama. Hari kedua dijalanin, capek sih, bisa kok. Ritmenya orang daerah sama ritme orang Jakarta beda ya Bapak Ibu ya. Orang daerah tuh lebih slow, lebih santai, orang Jakarta tuh zzz, gitu. Makanya jarang mandi Bapak Ibu, karena udah sampai rumah, udah capek mau mandi lagi gitu ya. Hari ketiga dijalanin bisa, hari keempat dijalanin bisa. Dan Bapak Ibu perlu tahu, yang paling lama di Permata Hijau Belesa itu Tevi sekolah 9,5 tahun. Dan saya mau katakan kita bisa melewati itu semua. Kenapa sih Bapak Ibu kita tuh kadang-kadang belum dijalani, kita tuh sudah panjang pikirannya, kita tangisin, kita susahin. Padahal firman Tuhan berkata kesusahan sehari cukup sehari. Kalau kita jalani kenyataannya kita bisa loh melewati Bapak Ibu. Sulit enggak? Ya capek sih, sulit, tapi bisa. Makanya firman Tuhan ini bagus banget dikatakan kesusahan besok punya susahnya sendiri. Nah, selanjutnya dikatakan, siapakah, baca ya Bapak Ibu sama-sama, siapakah di antara kamu yang kalau khawatir bisa menambah sehasta aja dari jalan hidupnya. Sehasta itu ukurannya 45 cm. Jadi pada waktu kita lahir Bapak Ibu ya, katakan saya Mei 72, oe gitu. Tuhan sudah punya agenda jalan hidup buat saya. Sehingga katakanlah sampai selesai saya menutup mata di tempat ini. Seperti ini Bapak Ibu, selama saya lahir sampai saya di sini berhenti menutup mata. Di situ pula day by day itu Tuhan bilang jangan khawatir, Tuhan pelihara kita, Tuhan pelihara kita. Kesusahan saya, perhatikan ini katakanlah batas umur hidup saya. Kesusahan saya, khawatir saya, kamu enggak akan menambah. Cuman katakanlah setahun dari hidupmu. Jadi intinya Bapak Ibu selama panjang umur hidup ini, kamu ada di sini day by day, Tuhan itu tanggung jawab buat setiap kita. Makanya Tuhan bilang sehari cukup sehari. Apakah kita enggak planning Bapak Ibu planning? Kalau saya enggak planning anak-anak saya enggak bisa lulus sekolah. Tapi gini loh yang jadi hari ini beban, cukup hari ini. Itu bagian kita. Dan ingat, hari demi hari ada aja penyertaan Tuhan. Next kan kita belajar. Nah, kita belajar dari musim kehidupannya Yusuf. Tidak ada kebetulan loh Bapak Ibu, kemarin itu saya sama si Bapak itu. Susah ya hidup ini ya, tapi saya jalanin aja. Sudah mau dijual, disu orang. Tapi saya enggak mundur terlalu jauh cerita Yusuf, di mana dia di rumah bapaknya, dibuang di sumur, kemudian di rumah Potifar, kemudian di penjara. Enggak, saya kepingin menggarisbawahi dia di 7 tahun masa sengsaranya dia. Gitu ya. Nah sebelumnya saya mundur sedikit yaitu pada waktu masa dilupakan. Orang itu begitu masuk masa kesulitan, yang ada di pikirannya siapa? Koneksi siapa ya? Pejabat siapa ya? Orang terkenal siapa ya? Sama pula dengan Yusuf. Tapi kita nanti belajar ada musim dilupakan. Ada musim hidup dari simpanan hasil kemarin. Jadi hidup ini tidak ada hasil, tapi hidup makan tabungan Bapak Ibu.
Saya itu Bu Nancy, hari ini saya makan tabungan. Zaman COVID banyak sekali orang seperti itu. Ataupun musim di mana ada hasil, tapi sangat mepet. Dan musim-musim ketika Tuhan izinkan kita menikmati. Setelah menikmati pun bukan berarti selesai Bapak Ibu. Ada musim-musim selanjutnya dalam kehidupan. Next kan kita lihat lagi. Nah, kita lihat musim dilupakan. Baca yuk sama-sama. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu nanti telah baik, tunjukkan terima kasihmu loh ya kepadaku, ceritakan halku kepada Firaun. Seringkali ketika kita ngalamin masalah, ketika kita dalam kondisi sulit, kita itu minta tolong koneksi. Demikian juga dengan Yusuf, jangan lupa ya, terima kasihmu tunjukkan, ceritakanlah aku kepada Firaun. Bapak Ibu kita punya koneksi enggak apa-apa, tapi kita jangan berharap pada koneksi. Karena gini loh Bapak Ibu, oke kamu punya koneksi, tapi belum tentu lewat koneksi itu kamu ditolong Tuhan. Memang Tuhan menolong pakai manusia, pakai caranya. Tapi kalau harapan kita belum tentu lewat dia. Waktunya pun katakanlah betul lewat dia. Waktunya pun bukan sesuai agenda kita. Ingat ya Bapak Ibu ya. Nah tetapi Yusuf tidak diingat oleh juru minuman itu. Melainkan dilupakannya. Next kan selanjutnya aja. Nah ini loh Bapak Ibu. Ayat ini pada waktu saya baca, bagus banget. Walaupun sepertinya enggak enak ya, tapi inilah kehidupan. Yuk Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Pada hari mujur, gembiralah, it's okay. Tetapi pada hari malang, ingat ya, karena kita enggak bisa dipungkirin loh. Hidup kita tuh kadang-kadang ada hari malang. Ya Jos, mungkin pada waktu kamu kedapetan digerebek. Nah kemudian dikatakan ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Baca sama-sama Bapak Ibu. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kalau segala sesuatu hidup kita tuh konstan, stabil, terus enak terus. Kita bisa memprediksi hidup kita Bapak Ibu. Maka Tuhan berikan musim-musim dalam kehidupan kita. Ada hari mujur bergembiralah. Tapi juga ada hari malang. Ketika hari malang Tuhan mau kasih tahu hari itu pun Tuhan jadikan. Supaya apa sih kita tidak ngandalkan kekuatan kita sendiri. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan tahu masa depan kita. Next kan sekarang. Yang kedua musim makan celengan Bapak Ibu, makan tabungan. Katakanlah sekaya apapun, sebanyak apapun persediaan kita. Tapi orang hidup makan celengan itu enggak enak loh Bapak Ibu. Karena kita punya pola pikir digerogotin lama-lama pasti habis. Kita lihat, perhatikan Bapak Ibu ya. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua. Serta berkata kepadanya, mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami. Akhirnya gini Bapak Ibu kita belajar. Jadi Yusuf ini dipercaya sama Firaun untuk dia memelihara bangsa Mesir ini. Gitu ya. Nah tahun pertama kita lihat mereka 100% hidup dari tabungan, dari simpanan, dari celengan Bapak Ibu ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Mereka beli makanan kepada Yusuf, pertama pakai duit. Kedua duitnya habis, mereka pakai hewan. Hewannya habis, akhirnya mereka pakai tanah. Tanahnya habis, akhirnya apa? Mereka jual dirinya mereka sebagai hamba. Nah Bapak Ibu seringkali dalam kehidupan kita tuh di titik terendah ekonomi kita, di mana benar-benar sudah duit habis, jual aset habis, zero. Bahkan kalau orang Jawa bilang nol potol. Sudah nol dipotol Bapak Ibu, enggak ada apa-apanya lagi. Kita baca lagi. Mengapa? Terus kemudian berikanlah kepada kami benih supaya kami hidup dan jangan mati dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Jadi gini, ini masih hidup dari duit kemarin. Udah habis semuanya. Sekarang yang dia minta apa Bapak Ibu kepada Yusuf? Bukan lagi minta gandum, tapi dia minta benih. Ya pastinya minta gandum plus benih Bapak Ibu. Nah yang saya pelajarin benih ini beda dengan gandumnya. Benih itu adalah intinya dari gandum tersebut.
bibitnya, diambil benihnya. Saya gini, loh kalau Yusuf itu menimbun begitu banyak, berarti kan seharusnya itu aja. Ternyata beda prosesnya, diproses lagi untuk dia menjadi benih Bapak Ibu. Tapi kita lihat di sini, mereka belum menghasilkan loh ya. Mereka belum menghasilkan, karena yang diminta benih itu harus ditanam. Untuk nanam benih kan enggak bisa langsung panen. Jadi sepenuhnya hidup dari duit yang kemarin. Next kan kita lihat selanjutnya. Nah, tiap orang dalam hidup tuh pasti pernah ngalamin ini Bapak Ibu. Salah perhitungan dalam bisnis. Barusan kami ke restoran Bapak Ibu ya, karena ada orang yang mau konseling. Jadi carilah kami tempat sepi, bagus restoran Jepang. Kita ngomong nih, saling ngomong, ini mah desainnya itu hitungannya M. Tapi yang makan Bapak Ibu, Pak Roni, saya, dan satu orang yang konseling. Cuman 3 orang jam makan loh Bapak Ibu. Kita pikir kasihan banget ini orang investasi tapi salah perhitungan. Namanya orang pasti aja pernah namanya salah perhitungan bisnis lah. Apapun itu juga. Kemudian salah investasi. Bukan hanya bicara robot trading loh ya, apapun juga. Saya pernah cerita di sini, kita punya rekan. Pada waktu itu bukan sebelumnya ceritanya robot. Saya enggak enak sebutin produk ya. Wah untung gede dia. Bulan pertama, tahun pertama untung gede, dia punya 6 ruko Pak. Dia jual semua rukonya, dia masukkan ke investasi tersebut. Apa yang terjadi? Song semuanya, hilang Bapak Ibu. Namanya orang pernah aja lah yang namanya investasi seperti itu. Demikian juga salah keputusan ngambil aset. Salah strategi, salah pinjaman bank lah. Semua orang pernah seperti itu. Ataupun juga pernah salah mempercayai orang. Gini, kalau kita minjemin duit atau kita investasi pasti kepada orang yang kita percaya dong. Benar enggak? Emangnya Bang Sahat mau minjemin duit kalau orang enggak kenal? Atau maksudnya enggak deket lah? Enggak. Pastinya abang tolongin saya dong, kamu kenal, kamu percaya. Kalau kamu enggak percaya, kamu enggak pinjemin, kasihlah duit seikhlasnya buat dia. Tapi karena kamu percaya, kamu kasih pinjem. Demikian pula juga ketika kita mempercayai seseorang untuk tanggung jawab di pekerjaan. Bicara pajak lah, dia bagian ini itu. Tapi apakah yang terjadi? Sering kali loh kita dengar. Orang yang saya percaya Pak, dia yang makan saya. Kami punya teman Bapak Ibu, ini orang yang sangat diberkati Tuhan. Dari anak kecil diambil, dipelihara, disekolahin, dikasih modal, diajarin bisnis. Begitu gede dia sikut itu. Sampai bypass operasi Bapak Ibu saking sakit hatinya karena sudah dianggap anak. Ini loh kejadian dalam hidup. Dan ini tidak bisa dipungkirin, ini ada dalam sekeliling kita. Siapa sih yang saya tanya di sini yang benar-benar kaya dari lahir procot sampai sekarang. Kagak pernah ngalami yang namanya susah. Ada. Yang kagak pernah ngalami yang namanya salah investasi, salah ditipu. Orang kita aja yang hamba Tuhan, investasi ya salah. Minjemin, saya sampai bilang Pak Roni, kalau minjem tanpa rupa baik-baik ya sayang, janji-janji mau pulangin. Tapi begitu uang sudah di tangan, hilang lenyap begitu aja. Padahal orang yang kita percayai. Next kan selanjutnya. Nah, sakit banget kan Bapak Ibu. Tapi ayat ini bagus deh. Seringkali akhirnya kita itu mikirin sampai sakit yang hilang itu. Katakanlah itu 90% dari milik kita. Tapi akhirnya kita lupa kita masih punya 10% yang seharusnya kita masih bisa jadi benih. Seperti tadi di zaman Firaun itu. Next kita baca. Ada waktu untuk mencari, sama-sama baca Bapak Ibu ini bagus. Ada waktu untuk mencari, ada waktu kok kita biarin rugi sebentar. Salah investasi, sudahlah enggak apa-apa, itulah kehidupan. Ada waktunya kok kita membiarkan rugi. Seperti yang kemarin Bapak itu cerita, aduh dia belinya berapa juta US, sekarang seperti ini. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Kalau kita tahu prinsip ini Bapak Ibu, sakit sih, sakit. Orang dikhianati, orang pinjam enggak dibalikin ini itu, tapi yuk pegang ayat ini.
Lanjutkan lagi. Ada waktu untuk menyimpan, tapi ada waktunya untuk membuang. Jadi siang hari ini Bapak Ibu, kalau mungkin siang hari ini kita sedang sakit, dendam banget sama orang yang nipu kita, let it go Bapak Ibu. Ada waktunya kok. Toh yang memberkati kita Tuhan. Jadi kita jangan fokus kepada yang begitu besar yang hilang. Yang ada ini loh, orang-orang Israel, orang-orang Mesir bilang kepada Yusuf, berikan kami benih. Dan sekarang benih yang sisa yang dalam hidupmu, itu yang kita pakai sekarang. Jangan menangisi yang hilang, katakanlah 90%. Jangan menangisi, jangan kita meratapi yang 90% hilang. Hiduplah dari benih sisa yang ada ini, simpanan yang ada. Yusuf dari benih yang ada, dia kasih modal kepada orang-orang Mesir. Next kan kita belajar. Nah, musim keterbatasan dari hasil yang ada saat ini. Yuk kita baca sama-sama, Jos bantu yang keras Jos, 1, 2, 3. Bapak Ibu baca sama-sama juga ya. Dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, sebentar, mengenai hasilnya berarti sudah ada hasil. Walaupun tanahnya tandus, bisa menghasilkan. Gini loh Bapak Ibu, kadang-kadang sisa berapapun yang ada pada kita, simpanan kita, enggak apa-apa, itu pakai aja, ada hasil walaupun pas-pasan. Ingat Tuhan pelihara kita. Ya, saya cerita sedikit lah. Kalau bilang David, lulusan mah Amerika. Tapi Bapak Ibu enggak apa-apa, kita namanya orang tua 2 minggu apa 3 minggu yang lalu kan dia sharing. Dia masih mau memulai usaha lagi pertanian, sembari menunggu pertanian. Aduh Bapak Ibu yang namanya bawang goreng, dia kan mau mencoba bawang goreng Bapak Ibu ya. Kalau orang nih ya, kita enggak ngerti bicara tentang benih sekecil apapun, bilang mah bisa begini, lulusan Amerika, ujuk-ujuknya jual bawang goreng Bapak Ibu. Tapi saya enggak berpikir gini Bapak Ibu, saya berpikir di sini dikatakan benih. Dia kan orang Mesir minta benih dong kepada Firaun. Benih dikasih, tapi tanahnya masih tandus Bapak Ibu. Tapi gini loh, bicara benih itu bicara apa sih? Bicara pemeliharaan Tuhan, bicara hikmat Tuhan. Apa yang ada padamu enggak apa-apa, lakukan dulu Bapak Ibu. Gini loh, ketika kita berdoa sama Tuhan, bukan berarti Tuhan langsung kasih jeblok duit. Atau Tuhan kasih langsung omset gede. Bisa jadi belum itu, tapi apa yang ada padamu yang bisa kamu buat dan Tuhan kasih hikmat buat kamu untuk melakukannya Bapak Ibu. Itu yang namanya bawang merah itu seharian di rumah tuh. Terus sekalinya David beli penggorengan besar banget. Beli minyak banyak-banyak, dia salah banyakkan minyak, ulang. Biar sudah nanti mama bawa ke Amerika buat adik-adikmu, tak bilang gitu. Kekecilan, salah, ulang. Sudah ya yang salah-salah, aku kasih Cik Maurin, aku kasih Bu Diana, aku kasih Bu Lydia. Yang salah-salah dibuat tester buat teman-teman. Maaf ya, masih belajar ya ibu-ibu ya. Lumayan gitu ya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Satu dia beli, rumah kami kan apartemen Bapak Ibu ya, penggorengan gitu besar. Dia pikir biar, dia jadi masih tester uji-uji 1 kilo bawang merah dimasukin juas, tahu-tahu minyak itu banjir di rumah sama minyak gitu. Waduh Pit sudah bukannya hanya di lantai banjir masuk, kena ke kaca, kena ke lemari itu semuanya licin semuanya. Sudah gitu dia melenggang kangkung pergi. Saya dong sama Wiwi yang tukang bersihin Bapak Ibu. Tapi gini loh, saya tertarik gini loh, ada hasil tapi masih minim banget. Ada hasil. Tapi kadang-kadang namanya orang hidup kan terus berusaha. Firman Tuhan berkata gini, mengenai hasilnya. Hasil itu ada, tapi Yusuf itu masih di musim yang 7 tahun kelaparan. Bapak Ibu, 7 tahun itu diberikan Tuhan. Memang ada waktu buat setiap kita masing-masing kita harus melewati musim-musim itu. Tapi enggak apa-apa, kita jangan berhenti bekerja, kita berhenti mencoba, kita minta hikmat Tuhan Bapak Ibu.
Terus di situ dikatakan, kamu harus berikan 1/5 bagiannya kepada Firaun. Yusuf ini mah keren banget. Jadi ini bicara hikmat ya. Tanahnya kan tandus kering. Gitu ya. Dia beli orang-orang Mesir. Beli uangnya, hewannya, tanahnya. Nah sekarang kan semua tanah tandus nih. Tapi semua justru dalam ketandusan harus dikerjain bersama gitu ya. Caranya gimana? Akhirnya rakyat Mesir itu dibeli Bapak Ibu. Mereka jadi hamba. Kamu semua bertani dengan benih yang ada yang sudah disediakan oleh Firaun. 20% masuk kas. 1/5. Karena apa? Karena Firaun tetap harus bertanggung jawab. Karena Yusuf harus bertanggung jawab kepada Firaun. Caranya hebat. Di musim susah ada aja hikmat dari Tuhan. Makanya kita jangan ngomong duit dulu, jangan ngomong semuanya. Hikmat itu justru seringkali didapat ketika kamu musim susah loh. Kita nggak bisa bilang orang, oh kamu jual apa? Jual kacang. Kacang bisa jadi kaya loh Bapak Ibu. Kamu jual apa? Jual otak-otak. Jangan dibilang loh, siomainya haujak sencing ini homa. Bukan hanya otak-otaknya, siomainya pun enak. Sausnya pun sampai kita coel-coel, otak-otaknya habis, sausnya masih kita makan. Saus kacangnya. Jadi kita jangan bilang itu hal kecil, enggak apa-apa. Justru di masa yang sulit ini ada hasil. Tapi mepet. Enggak apa-apa, jalani itu. Ingat Tuhan bilang kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Tapi semasa hidupmu dalam musim susah, Tuhan pelihara. Next kan lagi kita akan belajar. Nah, makanya kita belajar memang ibadah itu kalau yang penting disertai rasa cukup memberi cuan. Jadi sarange, cuan itu bukan bicara istilahnya duit doang. Sekarang kita belajar hidup tuh bukan melulu duit. Hikmat, rasa cukup. Nah ibadah itu bahasa aslinya eusebeia, artinya kesalehan hidup. Ini yang keren, rasa cukup itu bahasa aslinya autarkeia. Yuk kita lihat ya, a perfect condition. Tim, jangan ketawain tante ya. Ini Inggris Jawa. Ini anaknya Pak Hani, Bapak Ibu, adiknya Bu, keponakannya Bu Vivi, Pak Arifin ini. Jadi dari Melbourne ya, ini Inggris Jawa. A perfect condition of life in which no aid or support is needed. Jadi kita nggak perlu minta-minta orang Bapak Ibu. Rasa cukup adalah apa yang ada walaupun kita bukan berkelebihan tapi rasa puas itu ada sehingga kita nggak usah mempermalukan Tuhan harus minta-minta ke orang. Terus kemudian dikatakan sufficiency of the necessities of life. Puas dan pikiran yang dirasai konten. Penuh pikiran kita. Next kan lagi. Kita akan belajar. Nah kalau kita bicara kebutuhan itu ya beda-beda ya. Aku butuh. Kan kita sering bilang gini, ingat nih ya, mana ingin, mana butuh. Nah sekarang masalahnya butuh pun mengikuti kebutuhan kita masing-masing. Mobil Avanza nih, Pertalite, Cemban, 10.000 Bapak Ibu. Kalau mobilnya Ferrari, butuh enggak dia bahan bakar? Iya butuh. Tapi beda kebutuhannya Bapak Ibu. Harus pakai yang premium. Nah kemudian laptop, make up, perawatan. Nah sekarang kebutuhan pun juga mengikuti. Sekarang kita kembali kepada rasa cukup kita lah. Kita yang ngerti batasan ketika. Ingat ini waktu ketika kita ada hasil tapi masih mepet. Next kan lagi. Nah bahagia itu apa sih? Syukuri yang ada saat ini, jadikan itu sebagai benih. Sisa berapa yang ada pada kamu? Saya sudah habis ditipu orang Bu. Salah investasi Bu. Salah beri rumah Bu ini itu. Daripada terus disesalin, sekarang yang ada simpanan ini, maksimalkan minta Tuhan hikmat. Seperti Yusuf tadi, apa yang ada yang disimpan, minta hikmat, kelola untuk hidup sepanjang musim susah kita. Nah ketika kita mendapat sesuatu yang kita butuhkan dan inginkan, kita bahagia. Benar kan Bapak Ibu?
Kepingin tas, dapat tas, bahagia. Tapi gini loh Bapak Ibu, ini penting ya tekanin garis bawah. Kebahagiaan itu bukan diukur ketika kita dapat apa yang kita inginkan aja. Tapi kebahagiaan itu ketika seseorang enggak banyak maunya Bapak Ibu. Enggak banyak kebutuhannya. Puas dengan apa yang ada. Next kan lagi. Nah, ini saya kasih ilustrasi gini, orang kaya berlimpah, tapi kalau selalu merasa masih kurang, ya gelas ini loh Bapak Ibu, dia nggak pernah merasa penuh. Terus mau cari lagi, mau cari lagi, mau cari lagi. Tapi sebaliknya kalau orang cukup itu selalu merasa puas. Penuh akhirnya konten. Tadi sufficient ya, apa tadi dikatakan rasa puas. Nah kemarin itu kami ngikutin seminarnya Pak Virgo. Pak Virgo yang beberapa waktu yang lalu di sini. Pak Virgo ini bersama beberapa temennya bikin research. Korelasi antara uang dan kebahagiaan. Researchnya di Amerika Bapak Ibu. Nah riset kalau Amerika tuh kan lebih pastinya lebih akurat. Beberapa tahun dan pakai beberapa sampel. Dan mereka akhirnya menyatakan bahwa kebahagiaan seseorang itu sampai titik tertentu, dia tidak akan terus lebih kaya, lebih bahagia. Lebih kaya, lebih bahagia enggak. Ternyata riset menyatakan ada flat titik puas seseorang. Dia survei kalau di Amerika 120.000 US per tahun. Berarti let's say 10.000 kan per bulannya. Itu sudah mentok. Tidak akan bisa lebih lagi bahagia dari situ. Oke, Bapak Ibu jangan hitung uang Indonesia ya. Kalau 10.000 hari gini 165 juta. Let's say aja di Indonesia kita katakan 50 juta aja. Kita puas Bapak Ibu. Kamu mau jadi 100 juta, kamu mau jadi 1 miliar, mentok bahagiamu di situ. Jadi ayo kita milikin ibadah kalau disertai rasa cukup. Itu membawa keuntungan. Gitu ya. Next kan lagi. Nah, sekarang kita masuk terakhir, musim menikmati apa yang ditabur. Bukan berarti sampai seterusnya hidup kita enak terus. Tetap yang namanya musim itu selalu berganti. Tapi kita belajar dari Yusuf. Ketika berkelimpahan, dia enggak foya-foya. Tapi dia mengantisipasi. Nah, kita belajar dari Yusuf Bapak Ibu ya. Yusuf itu pada waktu ketemu Firaun, dipanggil Firaun, umurnya 30. Pada waktu dibuang kakak-kakaknya masuk ke sumur, itu umur 17 tahun. 13 tahun dia dalam hidup susah. Nah, main matematika sedikit Bapak Ibu ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Adapun Yusuf, ia tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup sampai umur berapa? 110. 110 kurangin 30, dikurangin 14. 14 itu masa kelimpahan sama masa kelaparan. Jadi istilahnya 66 tahun dia masih menikmati hidup. Jadi kalau kita sekarang hidup, terus kemudian kita di musim yang susah, jalani Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Next selanjutnya kita lihat ya. Saya lagi sedikit selesai. Ini keren banget Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kenapa sampai saya ambil ayat ini Bapak Ibu? Gini, sampai kita tua berarti kan dari lahir saya tadi ilustrasinya, sampai saat saya tua sebelum endingnya Bapak Ibu ya, masa-masa saya rambut putih. Firman Tuhan berkata, Tuhan tuh yang gendong kita. Kalau gendong, perhatikan Bapak Ibu ya, saya pelajarin juga bahasa aslinya memang gendong. Bapak Ibu kalau gendong itu seharusnya yang nanggung yang siapa sih Bapak Ibu? Yang gendong kan. Dikatakan aku
Sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Perhatikan Bapak Ibu ya. Aku telah melakukannya berarti gini. Di tengah jalan perhidupan ini, salah investasi, rugi. Aduh habis deh. Sampai saya punya rekan itu Bapak Ibu sakit kanker gara-gara sakit hati Bapak Ibu. Dia investasi, untung gede, dia punya uang kagak seberapa. Dia ambil teman-temannya, katakanlah di situ dapat bunga 8%. Dia kasih persen ke teman-temannya 5%, dia kan dapat 3% Bapak Ibu. Wah dia kumpulin temannya. Habis Bapak Ibu, sampai sakit kanker. Nah di sini loh Bapak Ibu, kita bisa aja salah, ditipu orang dalam perjalanan kita. Tapi firman Tuhan berkata, aku telah melakukannya dan akan menanggung kamu terus. Telah melakukannya, berarti sepanjang hari-hari dalam kehidupan kita, dia pun menggendong kita, dia pun menyokong kita, dia pun menanggung kita Bapak Ibu. Makanya di sini saya sambungkan dengan ayat Matius 6 ayat 34 tadi. Dikatakan sesusahan sehari cukup sehari. Kamu tidak akan nambah sehasta kalau kamu khawatir. Karena apa? Toh sepanjang perjalanan ini dia yang nanggung kita loh Bapak Ibu. Aduh ada orang yang terlibat utang. Melek mata, karena hutang. Ya memang harus bertanggung jawab, kerja, minta Tuhan cara, minta Tuhan hikmat. Tapi ini loh Bapak Ibu, kamu tidak sendiri lagi ketika kamu bertobat. Tuhan sudah menanggung dan melakukannya. Dan aku mau, lagi sama-sama Bapak Ibu, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi terus kata Tuhan, aku mau tuh sampai selesai. Dia memikul kita. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Kan saya sering tuh ketika siapin firman Tuhan, oh ingat sesuatu. Saya percaya itu hikmat Tuhan. Saya minta mamahnya Cik Magda sekarang. Karena kan bicara rambut putih ya. Ayo mamanya Cik Magda, saya minta kesaksian, hanya aja dia berbahasa yang nyonyo. Jadi harus ada penterjemahnya, yang berarti tidak bisa saya jadi penterjemah Bapak Ibu, anaknya sendiri. Kenapa saya panggil tante ini, satu rambut putih, terus masih muda ditinggal meninggal suaminya. Nah, pernah ditipu orang enggak? Apa rasanya hidup? Jangan susah tante, seneng tante, saya tante dibantu. Ada Tuhan ya. Bapak Ibu permisi ya Oma ya, kerepeannya bahasa Mandarin Bapak Ibu. Hojek sencing ping ini Oma. Hojek meo ping. Ya. 爱讲比较少的呀。 Ya. 谢谢师母给我机会做见证。 Iya, terima kasih kembali, Ibu Bapak ya. Gembala sudah memberikan waktu kesempatan untuk memberi kesaksian. 我的人生啊，经历2个40年， Kehidupan saya itu sudah mengalami 2 kali 40. 我40岁呀，我丈夫心脏病突然间去世。 Umur 40 tahun saya mengalami suami saya mendadak sekali meninggal. 我现在呀，我又40年了哇，我想到啊，我丈夫突然间去世呀，我接手管理他的事业。 Sekarang ini saya sudah melewati lagi 40 tahun yang keduanya ya, setelah meninggalnya suami saya, dan setelah itu saya harus bantu untuk meneruskan usahanya. 我丈夫去世的时候啊，很多人说我一定破产。 Dan setelah suami saya meninggal, semua orang, kita dari Pontianak ya, sudah mengatakan saya pasti bangkrut ini, nggak mungkin bisa berjalan. 你1年不破产啊，2年、3年已经完蛋了。 Kalau nggak setahun, 2 tahun, pasti 3 tahun udah bangkrut, udah habis dah. 刚刚好我丈夫要去世的时候啊，他要开始跟那个办公司合作，开那个总机场。 Dan suami saya sebelum meninggal itu pas baru bekerja sama dengan Pokpan untuk membangun satu breeding farm. 要孵小鸡。 Ya, breeding farm ya, untuk menetaskan anak ayam. 我没有钱，我向银行
贷款跟他合作。 Waktu itu kami tidak punya uang, jadi kami dapat loan dari bank, pinjaman dari bank. 他说你很幸运啊，我全世界没有跟人合作，单单跟你。 Dan kami tahu, dari Popan bilang kami tahu bahwa kalian itu bisa dipercaya. Oleh sebab itu seluruh dunia kami tidak pernah bekerja sama dengan siapapun, hanya kalian. 啊，我有一个地啊，有能够积的那个600,000哈，啊又没有人要我，结果我跌下来300,000了。 Dan waktu itu karena keadaan sehingga bunga berbunga dan tunggakan terjadi ya. Tunggakan bank terjadi dan kita tidak bisa membayar, dan solusinya bagaimana? Solusinya itu adalah mama kita punya tanah dan kita mau jual. Waktu kita mau jual, kita pasang harga 600 juta ya, tidak ada yang mau beli. 啊，感谢主，结果介绍的人给我介绍卖到1条200,000。 Ya. Dan waktu kita pasang 600 nggak ada yang mau jual, mama pasang lagi, turun lagi 300 juta. 300 juta pun nggak ada yang beli gitu loh. Gimana ini bunga bank tunggakan terus ya, dikejar-kejar bank. Dan tiba-tiba Tuhan bisa kirim, ini saya perpanjang sedikit ya, karena mama terlalu ini. Dan tiba-tiba bank, ada orang kucuk-kucuk datang, AI dia bilang, mau jual nggak tanahnya? Iya mau jual. Mau nggak saya ini tawarin 1,2 M. Wah, mama saya langsung dong ya, nggak pakai baby bolbu lagi, langsung iya gitu kan, langsung dijual. 我拿到的钱，我先还1/10。 Ya, setelah transaksi pertama itu adalah kita bayar per puluhan. 啊， Oh, jadi kebeli ya, 1,2 M kebeli. 1,2 M. Orang kucuk-kucuk datang aja. 啊，结果我那一部分钱就还给人了。 Nah, dengan uang ini akhirnya kita bisa membayar tunggakan bank. 感谢主啊，我这个我又接手我丈夫的事业 Dan saya harus melanjutin usaha dari suami saya. 啊，我有2-3个鸡场养鸡 Kita punya beberapa peternakan ayam. 啊，还有我店里做批发 Dan juga ada toko, kita ada pakan ternak ya, jual pakan ternak. 啊，我的职员呢，跟我做那个朋友告诉我他说你的职员在机场卖你的饲料，卖你的鸡 Ya. Dan bisnis itu berjalan, tapi ternyata karyawan-karyawan itu pada makan ya. Sampai orang dari teman mama itu kasih tahu, kamu mendingan tutup deh, dia bilang. Ini orang-orang kamu sendiri itu jual pakan ternak kamu, jual ayam kamu di belakang kamu. 还有我店里做批发的这个饲料的事业 Dan juga di toko, 做批发 ya, kita juga ada jual grosir ya, 呀。 pakan ternak. 他说你的职员我的职员我那个commission他被他们分我没有归还。 Ya. Jadi setiap kali kita beli pakan ternak itu biasanya itu cuannya nggak banyak, tapi dari komisi ya, dari komisi. Dan ternyata komisi yang didapat itu dimakan juga oleh karyawan. Dan mereka bagi semua di mereka gitu. 他们说你不要做了，我很伤心看到你的职员这样。 Teman mama itu bilang, udah jangan deh, jangan udah tutup aja. Saya sendiri aja sakit hati lihat karyawan kamu itu makan kamu terus. 我说我很可怜他们他们的孩子很小要读书 Tapi mama saya bilang, saya kasihan mereka karena anak-anak mereka masih kecil-kecil, mereka masih butuh untuk bawa anak-anak mereka untuk sekolah. 所以我就顶下去 Akhirnya saya bertahan terus. 顶到不能顶了，我就说我要关店了。 Ya, sampai akhirnya kita juga tidak tahan lagi. Akhirnya tidak tahan, bunga bank berjalan terus, belum lunas lagi utang. Akhirnya mama bilang udah deh, ini udah nggak bisa lagi, harus tutup ini toko. 有一个商人团去的那个把安迪 Ya.
他叫我去，他这个是大老板了，他叫我去他的家，他要跟我这个讨论啊。 Ya. Nah, ini cara Tuhan juga ya. Waktu mama mau putuskan ini udah harus tutup, udah nggak bisa. Bunga bank udah bank, pinjaman bank, bunga bank udah nggak tahu kemana-mana gitu ya. Dan akhirnya mau tutup, cara Tuhan bisa tiba-tiba seperti tanah itu ya kan, kirim orang. Kali ini juga kirim orang lagi, tiba-tiba bisa datang. Dan sebagai informasi Tuhan bisa kirim siapa saja. Dan orang ini bukan orang gampang, sama semua orang nggak sama gitu loh. Tuhan bisa taruh untuk menolong mama. 商人团契的组 Dia 长 adalah salah satu presiden chapter dari Full Gospel. 啊，他说啊，我很可怜你， Dia bilang, saya kasihan ibu. 你的生意啊会很好做，会赚钱的。 Sebenarnya bisnis ibu ini bisa cuan banyak, dia bilang. Itu benar-benar bisnis yang bagus. 啊，我解除我的资源，我贴他钱，有的不够贴，先欠下来一 Ya. 次。 Dan akhirnya saya putuskan untuk tutup dan saya PHK semua karyawan, saya kasih pesanggon, tapi karena nggak mampu ada juga yang masih ngutang, tapi kita bayarkan setelah kita punya duit, kita tetap bayarkan kepada mereka. 啊，他说啊，我帮你 manajemen， Ya. Dia orang ini yang dikirim Tuhan bilang, saya akan bantu ibu untuk manajemennya. 我去那个南南门的银行啊，拿他的资源，7个人来帮你，很年轻的人啊。 Dan akhirnya bapak ini mengirim anak-anak muda waktu itu untuk menjadi manajemen yang baru ya, yang lama sudah dikeluarkan dan ini adalah manajemen yang baru, ada 7 orang dari bank. 啊，他有做经理的，有做那个市场买卖的。 Iya, ada setiap bagian lah ya. Ada yang Jual dan- jadi manajernya, ada yang bagian sales, ada juga yang bagian di peternakan. 啊，结果给他们一做啊，那时候的行情也很好啊。 Dan setelah mereka duduk dan bantu dalam manajemennya, dan waktu itu juga bisnis lagi bagus-bagusnya. 啊，他们做啊，做到很高兴啊，赚很多钱啊。 Ya, dan mereka juga semangat karena mereka menjalankan bisnis ini dan mereka juga dari benih ini mereka juga banyak sekali untungnya dan mereka juga dapat bagian karena kita bukan lagi sebagai karyawan tapi partner dalam kerjaan. 啊，我的事业做稳了，我就出来传福音，啊，接送老年人去教会，啊，我也帮助做探访关怀，我又做那个慕道班， Ya. 带很多老人。 Ya, 信主 sekarang ini Tuhan bawa mama juga ya, udah lewatin masa itu sehingga mama sekarang ke 40 tahunnya yang terakhir ini ya, sudah 40 tahun. Ini mama terakhir ini sudah tidak urus lagi bisnis dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mama adalah mama melayani. Mama melayani orang lansia ya, mama melayani penginjilan ke orang-orang yang sakit ya. Mama juga khotbah juga ya di tempat-tempat gereja-gereja kecil. Jadi melayani, fokus kepada pelayanan. 感谢主，我每年都带很多人信主。 Ya, puji Tuhan ya, Tuhan bawa mama bisa memenangkan banyak jiwa. Ya, 我在那里很多人叫我做见证。 ya. Kemanapun ya Tuhan bawa kita bisa memberikan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan dan Betul. melihat pemeliharaan Tuhan. 做好见证了，他说要请你讲道。 Ya, kalau udah kesaksian pasti minta untuk melayani di situ. 我说我好啊，就这样了，感谢主的 Ya, 帮助。 jadi kita melihat pemeliharaan Tuhan sepanjang itu walaupun dimakan, walaupun ini, tapi ada aja cara Tuhan untuk membawa, mengirim orang untuk menolong. Kemuliaan bagi Tuhan. 感 Ya. 谢主啊，一切的见证归荣耀神。 Ya, terima kasih Terima Tuhan, kasih. segala kemuliaan bagi Tolong Tuhan. PPT-nya yang sampai masa tua Tuhan. Tante sama saya dulu. Cik Magda boleh duduk deh. Ke sana dulu Tante, ke sana, ke sana. Tolong ayatnya tampilkan sampai masa tua ia menggendong. Umur 40 tahun sudah janda ya Tante ya. Ditipu karyawan ya. Sakit hati ya, tapi ngampunin. Tapi ini loh Bapak Ibu kita lihat ya, sampai masa tuamu aku sama-sama jalan yuk sama saya Tante. Tuhan yang gendong Tante.
Tuhan melakukannya, Tuhan menanggung kita, Tuhan memikul kita, sampai sekarang melayani Tuhan, setir sendiri masih ya? Masih setir sendiri. Dan sebentar Tante, jalan lagi dulu. Dan sampai masa tua, Tuhan menggendong dan menyelamatkan kita. Makanya Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, sehasta saja tidak menambah umurmu. Jadi sampai lihat buktinya Bapak Ibu, kesusahan sehari cukup sehari. Kesusahan besok ada susahnya sendiri. Dan saya mau tekankan di sini, saya mau tutup. Kesusahan besok ada susahnya sendiri toh. Tapi Tuhan, firman Tuhan di sini berkata, aku akan menanggung kamu terus. Tuhan Yesus memberkati, musim-musim hidup kita enggak selalu enak. Tapi Tuhan bersama kita, minta hikmat Tuhan untuk melewatinya.